Berlatar di sebuah dapur, terlihat seorang chef mengecek masakan yang akan dihidangkan dengan memastikan kualitas sebaik mungkin. Makanan ini akan disiapkan untuk para tahanan di penjara bak Hotel Bintang 5. Kita diperlihatkan seorang pria yang terbangun di suatu ruangan penjara dengan seorang kakek tua. Si kakek berkata, lantai 48 adalah lantai yang cukup bagus, tidak terlalu buruk untuk menunggu makanan. Pria itu memeriksa penjara ini. Ternyata penjara ini memiliki lubang yang besar di tengah-tengahnya, yang memiliki tingkatan satu sama lainnya. Pria itu memperkenalkan diri bernama Goreng, dan si kakek bernama Terima Kasih. Kakek bilang, lubang itu berfungsi untuk mengantarkan makanan ke setiap lantai melalui lift yang berada dari lantai 0. Sekali lagi, si kakek meyakinkan lantai 48 adalah lantai yang cukup bagus. Kakek Terima Kasih bilang, sistem penjara di sini setiap bulannya mereka akan diajak secara random di lantai mana mereka berada secara berulang. Dan apabila salah satu teman selnya mati, maka barulah mereka akan dicarikan teman sel baru. Ketika lampu merah berganti menjadi lampu hijau, maka itu menandakan waktunya mereka akan makan. Melalui lift yang turun dari atas, mereka hanya diberikan waktu selama 2 menit untuk makan. Tampak makanan ini sudah tidak fresh lagi, namun kakek Terima Kasih tidak terlalu peduli dengan lahap menyantapnya. Mereka sendiri berada di lantai 48, ada 47 tingkat di atas mereka. Dan setiap lantai ada 2 orang, berarti makanan ini sudah bekas dari 94 orang. Goreng yang tak nafsu makan hanya mengambil apel untuk disimpan agar dimakan nanti beberapa jam kemudian. Setelah beres makan, si kakek Terima Kasih langsung meludahi makanan tersebut. Dia bilang mereka di atas sudah melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan. Begitulah cara kerja di penjara ini. Tak lama, suhu ruangan berubah menjadi sangat panas. Si kakek Terima Kasih menjawab dengan santainya, apabila mereka menyimpan makanan, maka suhu akan berubah menjadi sangat panas ataupun sangat dingin. Goreng pun langsung membuang apel yang dia simpan. Seketika, ruangan pun berubah menjadi suhu normal. Kita diperlihatkan awal mula Goreng masuk penjara tersebut. Diperlihatkan Goreng yang diwawancarai saat ingin masuk ke penjara ini. Mereka menanyakan bermacam-macam pertanyaan, mulai dari riwayat penyakit, alergi, hingga apa makanan favoritnya. Mereka akan menyiapkan makanan favoritnya di daftar menu nanti. Goreng masuk ke penjara ini bukan karena suatu kejahatan, melainkan untuk menyelesaikan penelitiannya agar mendapatkan gelar diploma terakreditasi. Kakek Terima Kasih bilang, dia di sini sudah 1 tahun karena melempar TV dari atas apartemen. Kebetulan di bawah ada seseorang dan menimpanya sampai tewas. Setiap tahanan dapat memilih 1 benda untuk menemaninya di dalam penjara ini. Goreng memilih buku untuk menemaninya. Kakek Terima Kasih bilang, dia bulan kemarin berada di lantai 132 dan tidak ada satupun makanan yang tersisa. Goreng pun yang terketuk mengajak tahanan di atas untuk makan secukupnya, untuk tahanan di bawah mendapatkan bagian makanannya. Kakek Terima Kasih pun malah mengencingi makanan tersebut yang sedang makan di bawah, tanpa rasa bersalah sama sekali. Kakek Terima Kasih bilang, beginilah hidup jika kita di bawah, maka kita yang akan dikencingi oleh mereka. Semakin rendah lantaimu, maka semakin diinjak-injak pula kita. Adil tidak adil, begitulah kehidupan di penjara ini. Goreng bertanya benda apa yang si kakek pilih untuk dibawa ke penjara. Si kakek memilih pisau untuk menjaga dirinya. Setelah beberapa hari tidak makan, akhirnya si Goreng pun mau tidak mau harus makan dan membiasakan diri hidup di penjara ini.
Goreng melihat seseorang yang mati jatuh dari atas. Kakek terima kasih berkata, bunuh diri di penjara ini sudah sering terjadi. Yo de usted rezaría para que sigamos en niveles intermedios. Goreng pun penasaran kenapa kakek terima kasih masih hidup sedangkan dia berada di lantai 132 yang tentunya sudah tidak ada makanan lagi di sana. Dan di manakah teman satu selnya yang lama? Goreng pun menduga-duga kakek terima kasih sudah memakannya. Apalagi si kakek memilih pisau untuk dibawa. Tak lama muncullah seorang wanita yang menumpang di tempat makanan. Kakek terima kasih bilang, tidak usah dihiraukan. Ia memang sering begitu. Ia sering turun untuk mencari anaknya yang hilang. Ia bernama Mahiro. Goreng yang khawatir akan keadaannya menanyakan kondisinya. Terkadang ia membunuh teman satu selnya agar meningkatkan peluangnya bertemu anaknya kembali. Korban yang jatuh tadi mungkin saja Mahiro yang sudah membunuhnya. Iya, Mahiro pun diserang oleh tahanan di bawah mereka. Ternyata Mahiro berhasil membunuh mereka berdua. Dia menatap Goreng perhatian kepadanya. Sedangkan ia berada di penjara yang busuk ini. Masih ada orang yang peduli terhadap orang lain. Hari demi hari, Goreng dan kakek semakin akrab dan terkadang bertukar cerita. Saat malam hari, tibalah waktu mereka akan diacak ke lantai secara random. Tandanya, saat ruangan berwarna merah, gas bius akan menyebar ke seluruh ruangan dan membuat mereka pingsan. Setelah terbangun, Goreng dalam keadaan terikat di kasurnya. Ternyata itu perbuatan si kakek. Ia bilang, kali ini kita tidak beruntung. Kita berada di lantai 127. Dan tentunya sudah pasti tidak akan ada makanan yang tersisa sampai ke sini. Dalam kasus seperti ini, kakek terima kasih bilang, pilihannya hanya satu, antara memakan atau dimakan. Kakek terima kasih berkata, ia akan sebisa mungkin berpuasa terlebih dahulu, selama seminggu. Setelah itu, ia akan sedikit demi sedikit memotong bagian tubuh Goreng untuk dimakan. Kakek terima kasih bilang, ia tidak akan memotong bagian vital Goreng, apalagi cacing Alaskanya. Terdengar para tahanan yang terkejut pun setelah bangun. Ketika ia sadar ia berada di lantai bawah pun histeris. Hingga banyak yang memutuskan untuk lompat bunuh diri karena sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi. Hari demi hari berlalu. Kakek terima kasih melakukan aktivitasnya dengan membaca buku hingga tibalah saatnya kakek terima kasih sudah tidak tahan lagi untuk menahan laparnya. Kakek terima kasih akan memulai memakan Goreng secara perlahan. Goreng yang kelaparan dan kehausan pun sudah lemas karena tidak makan dan minum apapun, sudah pasrah dan tidak dapat berontak lagi. Kakek terima kasih memulai dengan memotong bagian pahanya. Secara kebetulan saat itulah muncul Mahiro yang melihat Goreng dalam kesulitan. Mahiro pun langsung menolongnya. Ia juga melepaskan ikatan di tubuh Goreng dan menyerahkan pisau itu kepadanya untuk membalaskan dendamnya sendiri. Goreng pun langsung menikam si kakek terima kasih sampai modar. Setelah itu Goreng pun tepar lemas. Mahiro pun langsung memberikan makanan yang tiada lain adalah tubuh dari si kakek terima kasih untuk Goreng mengisi tenaga. Goreng yang tidak pernah makan daging manusia pun langsung muntah. Mahiro memaksanya untuk makan agar dia bisa bertahan hidup.
Setelah berhari-hari, Goreng pun terpaksa harus memakan selama sebulan. Hingga Goreng berhalusinasi berbicara dengan sosok kakek terima kasih karena rasa bersalahnya. Setelah ruangan menjadi merah dan gas muncul, berarti waktunya Goreng akan diacak kembali ke lantai secara random. Terlihat Goreng terbangun dengan seorang wanita resepsionis penjara yang mencatat sewaktu ia ingin masuk penjara dulu. Ia bernama Imoguri. Mereka berada di lantai 33. Yang secara tidak langsung, ini adalah lantai terbaik yang pernah Goreng tepati, yang cukup bagus untuk Goreng mendapatkan makanan dan tidak perlu lagi memakan daging manusia. Goreng bertanya kepada Imoguri berapa lantai di penjara ini. Tante Imoguri menjawab, penjara ini memiliki 250 lantai. Makanan itu tidak akan sampai ke lantai 200. Imoguri bilang, bila semua tahanan makan dengan secukupnya, sesuai makanan kesukaan mereka, makanan ini pasti akan cukup. Dan tibalah saat waktu makan. Imoguri terlihat sedang mengaturkan porsi makanan secukupnya untuk porsi di bawah mereka dan berkata, buatkan porsi seperti itu untuk di lantai bawah mereka. Imoguri percaya semua ini akan menjadi lebih baik dengan adanya kepercayaan dan saling membangun solidaritas antar sesama tahanan. Tahanan di bawah pun tidak peduli apa yang ia katakan dan langsung menyantap dengan rakusnya hingga menginjak-injak makanan. Hari demi hari, tidak lelah-lelah Imoguri mengaturkan takaran makanan untuk tahanan di bawah mereka, agar semua tahanan dapat kebagian makanan. Tahanan ini pun tidak pernah peduli, dan terus-menerus memakan secara rakus. Setelah 15 hari berlalu, Goreng pun sudah muak, marah, emosi. Ia mengancam, jika kalian tidak mendengarkan perkataannya, ia akan memberakin makanan kalian dengan tainya, hingga tidak ada satupun yang terlewat. Tahanan di bawah pun setelah mendengar itu, mereka langsung menurut mengikuti permintaan Imoguri dengan makan secukupnya dan membuatkan porsi takaran makanan untuk di bawah mereka. Besok harinya, mereka melihat Mahiru yang terbaring pingsan dengan keadaan terluka parah. Mereka pun langsung menolongnya untuk dirawat. Tak lama, suhu ruangan menjadi sangat dingin. Ternyata si Asu sedang membawa makanan. Dengan cepat, Goreng langsung mengejar si anjing untuk membuang makanan itu agar suhu kembali normal. Saat di malam hari, Imoguri bertengkar dengan Mahiru. Dan ternyata Mahiru sudah menyantap anjingnya karena kelaparan. Keesokan harinya, setelah membaik, Mahiru pun turun untuk mencari anaknya. Imoguri sebagai resepsionis penjara pun bilang, wanita itu bukanlah seorang ibu. Dia juga tidak punya anak. Ia bercita-cita menjadi artis, namun gagal dan sekarang ia menjadi orang gila. Imoguri bilang, sudah bekerja di sini selama 25 tahun. Alasan dia ke sini karena sudah pasrah karena kanker stadium akhirnya. Dan tidak ada cara lagi untuk sembuh. Ia memilih menghabiskan umurnya di penjara ini karena memang Tante Imoguri tidak punya keluarga lagi dan hanya hidup seorang diri. Goreng mendengar itu semua hanya bisa istighfar. Ya, saat makan, ia melihat makanan favoritnya di hidangan menu, yaitu siput asam manis. Setelah 1 bulan, saat malam hari, lampu ruangan menjadi merah, dan ruangan mereka akan diacak kembali. Goreng pun terbangun di lantai 202. Seketika, imajinasinya akan ketakutan kembali muncul. Ia dihantui sosok Imoguri dan kakek terima kasih. Goreng pun histeris mengamuk sejadi-jadinya. Ia mengalami hal mengerikan ini kembali. Imoguri sendiri sengaja mati bunuh diri
agar tubuhnya dapat disantap oleh goreng selama di lantai ini, yaitu lantai 202. Hari demi hari, Goreng pun tidak ingin memakan mayat Imoguri. Dengan memilih memakan kertas dan terus menghitung lip yang turun di bawahnya. Karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya Goreng memakan jasad Imoguri untuk bertahan hidup. Dan harus kembali ke momen paling mengerikan dalam hidupnya, yaitu kanibalisme. Goreng memakan ulat dari daging membusuk sebagai protein tambahan. Dan ya, Goreng terbangun di lantai 6. Ini adalah lantai yang terbaik yang pernah Goreng tepati selama di penjara ini. Tentunya dia sudah pasti akan mendapat makanan yang masih fresh dengan teman sel barunya. Ia bernama Baharat, orang Afrika yang selalu optimis suatu saat akan kabur dari penjara ini. Karena itulah ia memilih benda yang ia bawa di penjara ini adalah tali tambang yang cukup panjang, cukup untuk mengikat para koruptor. Baharat meminta tolong ke tahanan di atasnya, yaitu lantai 5, untuk membawanya ke atas karena sudah sangat dekat lagi akan lolos dari penjara ini. Mereka pun setuju membantunya dengan mengikat talinya di atas. Baharat yang senang pun langsung memanjat ke atas. Saat memanjat, boro-boro dibantu, malah ia diberakin tepat di mukanya. Hingga Baharat hampir terjatuh karena terkena ranjau darat tepat di muka tampannya. Dan ya, makanan di lantai 6 terlihat bermacam-macam makanan yang masih fresh. Ini pertama kalinya mereka melihat makanan sebanyak ini dalam keadaan masih mulus, bersih tanpa noda. Tidak ada bau pesing orang buang hajat. Goreng sendiri, ini adalah bulan terakhirnya di penjara tersebut dan ia akan mendapatkan gelarnya sebagai diploma terakreditasi. Hanya tinggal hidup tenang saja menikmati di penjara tersebut dengan nyaman sampai sisa tahanannya usai. Alih-alih begitu, Goreng mengajak Baharat untuk menentang penjara ini. Ia ingin menunjukkan para tahanan juga manusia. Tidak sepantasnya mereka diperlakukan seperti binatang. Di balik busuknya penjara ini, mereka ingin membuktikan kepada para petinggi mereka dapat berbagi dan memiliki rasa keadilan juga. Baharat yang orangnya optimis pun setuju dengan rencana Goreng. Mereka ingin membagikan makanan secukupnya untuk semua tahanan. Dimulailah rencana mereka dengan membuat senjata dari batang besi yang ia dapat dari kasur. Goreng bilang kita akan melewatkan lantai 50 dan menyuruh mereka untuk berpuasa selama 1 hari karena mereka sudah terlalu sering makan dengan rakus. Mereka berdua akan mulai membagikan makanan ini dimulai di lantai 51. Lantai demi lantai, mereka berjuang turun menjaga makanan ini agar tetap utuh dari para tahanan. Mungkin tahanan ini para koruptor yang kelaparan. Hingga tibalah mereka bertemu dengan seorang pria berkursi roda. Ia berkata untuk menyampaikan pesan sampai ke atas, kalian perlu sesuatu yang menunjukkan hidangan yang menjadi simbol para tahanan masih memiliki hati nurani meskipun sistem penjara ini sangatlah buruk. Hingga mereka sadar dan merubah sistem berlangsung selama ini dan merubahnya menjadi lebih baik. Mereka memutuskan akan mempersembahkan kue dessert puding dengan buah stroberi di atasnya. Mereka berdua menjaga makanan ini agar sampai ke atas tepat saat malam hari ketika mereka sudah di lantai paling bawah dan lift kembali ke atas secara otomatis. Mereka berjuang keras melawan para tahanan yang memaksa makan. Setelah di lantai 51, barulah mereka membagikan makanan secukupnya.
Lift sendiri tidak akan berhenti jika di lantai tersebut tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka melihat Mahiru yang sedang berkelahi dengan pria besar dan langsung membantunya. Setelah mati-matian berkelahi, akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan para tahanan brutal ini. Ternyata Mahiru sudah meninggal dunia akibat perkelahian itu juga. Bahara terluka cukup parah di bagian perutnya karena terkena sabatan samurai. Lantai demi lantai mereka turuni. Terlihat para tahanan di sini sudah banyak yang gila karena putus asa akibat mendapat lantai yang sangat jauh di bawah. Tidak sedikit juga para tahanan ini saling membunuh untuk bertahan hidup. Ya, mereka terkejut setelah 250 lift terus turun ke bawah. Sampailah mereka di lantai paling bawah, yaitu lantai 333. Dan ternyata di sana ada seorang bocah wanita yang bersembunyi di bawah kasur seorang diri. Karena kasihan, mereka memberikan hidangan puding terakhir mereka untuk gadis kecil ini. Setelah perjuangan panjang tersebut, akhirnya Bharat menghembuskan napas terakhirnya dengan mengucapkan syahadat. Goreng pun mengantarkan si bocah wanita ke atas untuk menunjukkan kepada petinggi bahwa para tahanan masih memiliki hati nurani supaya merubah sistem aturan di penjara ini yang tidak manusiawi. Tamat. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah dengan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi, cenderung seseorang akan fokus akan keserakahan diri sendiri tanpa memikirkan dampak bagi orang lain. Keadilan sangatlah sulit didapatkan bila seorang itu berada di bawah. Maka perlunya pemimpin yang membenahi aturan untuk kemaslahatan umatnya. Dimulai dengan memberantas para koruptor hingga negara ini bersih dari pelaku maling rakus ini. Maka negara ini akan mempunyai peluang untuk menjadi negara yang bangkit kembali, menjadi negara yang sejahtera dan adil untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Saya Tom mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios, pocong loreng hutan Amazon. Ahai.